Siapa bilang trading itu harus sulit dan ribet? Ada Valbury yang siap dampingi kamu. Mau trading mata uang, logam mulia, komoditas, ataupun indeks saham luar negeri? Semua bisa kamu diskusikan mendalam dengan konsultan pribadi kamu. Di Valbury, kami sadar bahwa setiap trader memiliki latar belakang dan gaya trading tersendiri. Dan karena itu, kami selalu berupaya memberikan layanan trading yang sesuai dengan kebutuhan unikmu selaku nasabah Valbury. Apakah kamu pemula yang baru mau belajar trading? Atau trader yang sudah berpengalaman dan sedang mencari layanan dan dukungan tim terbaik? Ingin pendapatan tambahan untuk persiapan masa depan keluarga? Atau memperkuat portofolio untuk modal usaha? Apakah lebih memilih trading secara konservatif, pelan tapi pasti, atau lebih suka high risk, high reward? Bersama Valbury, kamu bisa trading senyaman yang kamu mau dengan trading tools terkini seperti tools analisa teknikal dan fundamental, trading signal, serta chart lengkap dan interaktif. Semua dengan dibekali rekomendasi dan analisa lengkap yang disiapkan khusus untuk kamu oleh tim riset kami setiap harinya. Kamu bahkan bisa request one-on-one trading klinik loh. Ada hal urgent? Staf kami siap mendampingi 24 jam, 7 hari seminggu melalui fitur chat layanan nasabah di aplikasi Valbury. Bukan cuma itu, kamu juga bisa dapatkan fleksibilitas penarikan dana dan deposit instan. Yuk, buat akun demo gratis di aplikasi Valbury untuk cobain sederet trading tools yang aman, mudah, dan fleksibel. Cukup daftarkan nomor telepon dan email. Kamu bisa akses fitur lengkap aplikasi Valbury dan simulasi trading real-time tanpa resiko dengan dana virtual. Sudah ada lebih dari 10.000 trader yang merasakan kenyamanan pengalaman trading bersama Valbury dan berhasil memperkuat portofolio finansial mereka. Kapan lagi kamu bisa trading sesuai kebutuhan kamu? Didukung pengalaman 30 tahun, pelopor perdagangan berjangka terpercaya Indonesia. Ayo, diversifikasi portofolio finansial kamu dengan Valbury. Trading cara kamu. Saatnya dapat lebih bersama Valbury. Halo, selamat malam teman-teman semua. Saya buka dulu ya acara kita, webinar pada malam hari ini. Selamat malam Pak Iswardi Lingga. Selamat malam, Ci. Iya, kita sembari menunggu teman-teman yang lain bergabung, pada hari ini kita akan sama-sama menyimak webinar gratis yang diselenggarakan oleh Valbury Asia Futures, dan kita sudah kedatangan pembicara kita pada malam hari ini yaitu Pak Iswardi Lingga, Head of Educator dan juga speaker di Valbury Asia Futures. Apa kabar Pak Is? Baik, alhamdulillah. Apa kabar, Ci? Iya, kabar baik. Jadi sedikit mengenai Pak Is ini, beliau ini dikenal juga sebagai penguji di salah satu lembaga pendidikan kalau misalnya kita mau ambil sertifikasi technical analyst ya teman-teman. Jadi kalau ujian gitu kan, nah nanti itu bisa ketemu salah satu asesornya itu Pak Iswardi Lingga. Jadi memang beliau ini sudah malang melintang di dunia keuangan sebagai pendidik di lembaga resmi ya. BNSP seperti itu, penguji. Jadi untuk kita mendapatkan sertifikasi ini berstandar nasional. Nah, pengujinya tuh Pak Iswardi Lingga. Beliau pada malam hari ini sudah menyiapkan materi yang lengkap banget, panjang banget, pastinya ada 38 halaman saya terima. Seneng banget, dan nanti tadi sudah saya tanyakan ke Pak Is ini materinya
teman-teman bisa dapat nggak sih? Bisa, kata Pak Is. Jadi kan teman-teman yang bergabung ke sini, itu kan pada saat pendaftaran udah menyertakan data termasuk email juga. Nah, nanti materinya akan bisa diakses lewat email yang dikirim oleh tim Valburi Asia Futures, kayak gitu ya. Kalau misalnya yang join mungkin dapat info dari temennya belum daftar sendiri kayak gitu ya, download aja app Valburi Asia Futures. Nanti di situ bisa tanya di chat online ya kalau nggak salah ya, bener nggak nih? Saya mau konfirmasi dulu ke tim Valburi gimana Ya, caranya bisa untuk dapat begitu. materinya dari app. Ya, Oke. bisa begitu juga. Download dulu aplikasi Valburi, nanti dicari di di Google Store atau di Play Store. Download Valburi, nanti setelah instalasi, kemudian nanti bisa kontak dengan ada live chat di situ, langsung bisa kontak di situ. Baik, kita masih menantikan teman-teman. Sejauh ini udah ada 30 orang yang bergabung di room ini, tapi harapan kita bisa lebih banyak lagi. Apakah kita akan simak sekali lagi informasi dengan lengkap mengenai Valburi tadi di tayangan company profile Valburi biar kita lebih kenal deket lagi. Ada instant withdrawal di Valburi, seperti itu. Mau kita play lagi mungkin videonya ya Pak Is? Boleh, Sembari- sembari kita nunggu teman-teman yang lain ya. Boleh, Iya, Ci. betul. Oke, silakan Mas Admin. Baik, Mas Admin. sementara Mas Admin menyiapkan materinya, saya mau informasikan teman-teman, tim Valburi udah siapkan voucher Rp300.000. Nanti kita akan bagikan masing-masing Rp100.000 untuk teman-teman yang aktif bertanya, dan pertanyaannya ini berkesan, artian sampai dinotis oleh tim Valburi. Bagus nih pertanyaannya gitu, konstruktif untuk webinar kita malam hari ini. Jadi nanti stay tune sampai akhir acara ya. Oh ya teman-teman, saya mohon maaf untuk yang bergabung, langsung aja di mute audionya biar nanti nggak bocor. Siapa tahu ada pembicaraan rahasia ya, biar nggak bocor ke peserta lain kayak gitu. Dan nanti pada saat pemaparan materi, tadi Pak Is sudah bilang, seandainya teman-teman ada yang langsung mau jump in nanya kayak gitu, langsung aja ya. Kita kasih kesempatan untuk open mic, langsung nanya ke Pak Iswardi. Kadang-kadang kalau ditunda-tunda sampai lama, nanti lupa lagi tadi mau nanya apa ya, bagian apa ya, saya yang tadi kayaknya perlu dibahas ulang kayak gitu. Baik, mungkin materi kompronya udah siap. Kalau siap kita putar dulu. Oke, ready katanya. Oke, mari kita lihat. Siapa bilang trading itu harus sulit dan ribet? Ada Valburi yang siap dampingi kamu. Mau trading mata uang, logam mulia, komoditas, ataupun indeks saham luar negeri, semua bisa kamu diskusikan mendalam dengan konsultan pribadi kamu. Bersama Valburi, kamu bisa trading senyaman yang kamu mau dengan trading tools terkini. Dibekali rekomendasi dan analisa lengkap yang disiapkan khusus untuk kamu oleh tim riset kami setiap harinya. Kamu bahkan bisa request one-on-one trading klinik loh. Yuk, buat akun demo gratis di aplikasi Valburi untuk cobain sederet trading tools yang aman, mudah, dan fleksibel. Kapan lagi kamu bisa trading sesuai kebutuhan kamu? Didukung pengalaman 30 tahun, pelopor perdagangan berjangka terpercaya Indonesia. Trading cara kamu, saatnya dapat lebih bersama Valburi. Oke, saatnya dapat lebih bersama Valburi. Valburi terdaftar dan terregulasi Bapepti dan baru saja mendapatkan rating, ini boleh dikata yang paling tinggi tingkatannya ya Pak Is, betul? Betul. Ya, kita dapat plus. Ya. Baik, mungkin Pak Is mau sambil jalan, kita udah cukup banyak sih teman-teman, udah 42 di room ya. ini. Ya, biar yang lain sambil, nanti kan dapat materinya juga anyway, kayak gitu, akan di email. Oke, kita udah, apa mau start sekarang sih? Suara ya? Cek sound dulu deh. Kalau gitu suara katanya kurang gede sih. Cukup apa gimana ya? Suara saya atau suara Pak Is? Suara Pak Is di tempat saya clear sih. Coba teman-teman boleh di-chat nggak suaranya Pak Is udah cukup clear? Kalau misalnya menurut teman-teman udah clear, kita akan mulai dengan materinya. Ada paparan dulu dari Pak Is. Suaranya sih oke, Pak Is sama Bu Alin juga oke sih suaranya. Oke ya. Oke, thank you. Aman ya. Iya, Thank you Pak Budiarto dan Pak Wong Subur Teguh. All good. Oke Pak, I think we're ready to start. Yes. Thank you, Cik.
Kita mulai baik. Selamat malam teman-teman Valburi, selamat malam Cialin, lupa lagi hostnya diucapin selamat malam. Terima kasih teman-teman semua sudah join bersama kami di webinar kita malam hari ini. Webinar kita ini sebenarnya adalah lanjutan dari waktu itu kita ada IG Live bersama Cialin. Dan sepertinya banyak respon di situ yang mungkin kita bisa kupas lebih detail lagi, karena kalau kita bicara di IG Live sekali tayang kemudian nggak muncul lagi gitu, dan kita nggak bisa ulang gitu. Kemudian mungkin ada banyak pertanyaan yang juga belum kita bisa jawab pada kesempatan itu, jadi selain kesempatan kali ini kita gunakan untuk kita lebih kenal lagi, lebih dalam lagi, kemudian juga dari sisi scalping tradingnya kita pertajam lagi, juga kita gunakan sebagai wadah lah untuk tanya jawab kalau misalnya ada yang perlu kita ada masalah atau ada pertanyaan yang mungkin masih mengganjal pada saat waktu itu, ya bisa kita jawab sekarang, kira-kira gitu ya. Kita tampilkan dulu mungkin ya. Betul banget, kemarin misalnya dijelasin kayak gitu kan, di-spill, indikator, kita kan nggak bisa lihat chartnya ya teman-teman. Nah, di sini kita bisa dengan lengkap nih. Silakan Pak Is. Baik, thank you Challenge sekali lagi. Ya, kita langsung ke topik kita ya. Topik kita scalping, dan kita tujukan untuk beginner ini, maksudnya bukan juga newbie gitu, tapi ya beginner lah ya, artinya orang yang sudah pernah trading tapi juga belum terlalu berpengalaman. Jadi maksudnya kategorinya seperti itu, jadi sudah memahami mungkin beberapa hal tentang trading dan bukan yang yang belum mengenal sama sekali. Kira-kira gitu. Tapi kalau teman-teman jangan, misalnya kalau memang baru banget, jangan juga berkecil hati, langsung nanti seperti tadi, karena kita tujuannya webinar ini interaktif, bisa tanya jawab langsung, silahkan aja. Misalnya kalau ada yang belum jelas atau yang kurang jelas, samar-samar langsung bisa ditanya, bisa dengan chat atau juga bisa dengan mikrofon, atau mau raise hand terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Oke, pertama dari sisi judul, bahwa judul kita seperti yang ada di IG waktu itu, scalping simple but profitable. Scalping nanti akan kita jelaskan seperti apa, kemudian simple tentu karena kita tujuannya beginner, jadi kita nggak akan menggunakan yang ribet-ribet, walaupun banyak juga yang ribet, tapi juga nggak yang simple juga nggak akan lebih rendah performance ya dibandingkan yang ribet. Nah, kira-kira itu. Jadi tujuan kita adalah dalam webinar ini sesuai dengan judulnya, kita akan sharing tentang strategi trading. Mungkin ada dua yang memungkinkan gitu, walaupun sebenarnya ada banyak, nanti tergantung nanti kita interaksinya seperti apa. Dari satu bisa kita kembangkan ke mungkin 2 atau 3 strategi nanti yang masih ada kaitannya dengan scalping. Kemudian ditujukan untuk beginner, dan sebisa mungkin sederhana kira-kira gitu ya, dan tidak juga melupakan bahwa hasilnya semoga bisa profitable dan juga bisa digunakan oleh teman-teman yang pada malam hari ini hadir, dan bisa menghasilkan tentunya buat tradingnya ke depannya. Kemudian ya tadi sudah diperkenalkan, saya skip aja bagian yang ini oleh Cialin. Kemudian kita lanjut. Sebenarnya tujuan kita tadinya kalau ada kesempatan kita bisa seperti halnya webinar di Valburi itu suka ada live trading, kita trading bareng sama nasabah-nasabah, namanya live trading Valburi gitu. Sebenarnya tujuannya tadi begitu, ada salah satunya kita masukkan kalau misalnya ada peluangnya dengan strategi yang kita sekarang ini share, mungkin kita akan ambil posisi gitu. Kalau seandainya begitu, maka ini jadi live trading, jadi kita perlu sampaikan beberapa poin dulu, bahwa catatan buat kita bersama bahwa webinar ini ataupun acara webinar yang dilaksanakan oleh Valburi pada acara yang lain itu sifatnya edukasi dan sharing, dan kita tidak bermaksud untuk mengajak ataupun memerintahkan dan seterusnya, tapi bermaksud sebagai sharing dan sebagai reference buat teman-teman. Kemudian perlu kita catat juga bahwa yang namanya perdagangan berjangka atau komoditi yang mungkin banyak didengar itu memiliki risiko besar, juga keuntungan yang besar gitu. Sama seperti halnya yang lain, cuma karena kita ada nama leverage namanya, jadi potensi keuntungan kita besar, dan mungkin kalau kita bahasakan dengan bisnis yang lain, dia mungkin karena menggunakan leverage yang 1 berbanding 100, jadi potensi menghasilkan keuntungan itu 100 kali lebih besar. Tapi di sisi yang lain risikonya juga sama besarnya, jadi makanya diperlukan ada
proses belajar terlebih dahulu, mengenali terlebih dahulu, kemudian kalau bisa ya juga belajar tentang bagaimana cara mengelola risikonya supaya potensi yang tadi sama besar itu bisa kita minimalisir di bagian risknya gitu. Itu yang kedua, kemudian yang ketiga, kalaupun karena memang ini kita bicara strategi ya, strategi itu akan menampilkan nanti contoh-contoh strategi yang sudah berhasil sebelumnya dan sebelumnya dan sebelumnya. Kita nggak mungkin tampilkan apa namanya kinerja yang masa depan kan, pasti masa lalu. Jadi masa lalu itu juga teman-teman mohon gunakan sebagai reference ya, tidak bisa kita jadikan sebagai jaminan untuk terjadi persis sama di masa depan. Kira-kira itu catatannya, dan ini konten kita selanjutnya, bukan konten, sorry. Topik kita yang akan kita bahas malam hari ini cuma 3 saja, dan mudah-mudahan kita bisa cepat di bagian yang ini. Pertama, kita mengenal dunia trading terlebih dahulu, mungkin ada yang belum kenal dunia trading. Kalaupun sudah ada kenal, ya mungkin ayo kita lurusin bareng-bareng sebenarnya tujuan kita untuk trading itu seperti apa. Jadi kita kenalin dulu di bagian yang itu, kita clear di situ, kita beranjak ke topik yang kedua, yaitu memulai. Kalau misalnya ada yang belum memulai, bagaimana cara memulai, ataupun yang sudah memulai, kita clearkan lagi path kita untuk apa namanya menuju yang kita mau. Kemudian baru kita bicara tentang strategi yang merupakan inti dari pembicaraan kita malam hari ini, yaitu scalping ini tadi ya. Dan tentunya scalping itu yang Oke, itu 3 topik kita, dan mudah-mudahan itu menarik. Kita langsung ke yang pertama, dan jangan lupa bahwa misalnya kalau teman-teman ada pertanyaan langsung bisa di chat ataupun bisa langsung ya. Kita kenali dulu dunia trading itu seperti apa sih. Nah, intinya begini, bahwa trading yang kita maksudkan di sini yang ingin kita bahas, atau mungkin yang teman-teman juga sudah tahu bahwa sama dengan dagang sebenarnya, adalah kita pedagang, intinya begitu. Yang namanya trader itu pedagang, cuma bahasanya kalau trader itu lebih ke arah dunia finansial gitu ya. Padahal trader sebenarnya adalah pedagang. Dipindah katanya, kata-kata itu, istilah itu dipindahkan ke dunia finansial, jadilah trader namanya. Aktivitasnya apa? Aktivitasnya trading gitu. Sebenarnya aktivitasnya adalah dagang. Nah, apa yang diperdagangkan? Nah, ini aset yang diperdagangkan adalah dari sisi finansial tuh luas sebenarnya. Bahkan kalau kita berbicara investasi pun, dunia investasi misalnya saham itu bisa dipindahkan sedikit, digeser sedikit menjadi trading gitu, trading saham gitu. Jadi berangkat dari situ bahwa yang namanya aset dunia finansial atau yang bukan finansial yang kita bisa tradingkan adalah sebenarnya sama-sama saja dengan aset yang bisa kita investasikan. Mudah-mudahan di situ kita clear. Jadi kalau kita singkatkan bahwa yang namanya trading adalah kita sebenarnya dagang, jual dan beli. Apa yang kita jual belikan bisa mata uang, bisa saham, bisa indeks saham, bisa komoditi, komoditinya bisa emas, bisa minyak mentah, bisa perak dan lain-lain. Intinya kita dagang. Nah, tujuan dari dagang itu tentunya pasti kita sama-sama paham, karena berbeda dengan investasi. Ini sedikit kita apa namanya kita kupas sedikit di sini. Dia bukan investasi, karena dagang kita cuma cari selisih harga jual dan harga beli ya kan. Kalau pedagang kan begitu ya, bukan niat dimiliki gitu. Kalau investasi ada niat untuk dimiliki, disimpan lama. Kemudian dari penyimpanan yang lama tersebut selain dapat capital gain, tapi juga dapat dividen misalnya, atau sewa misalnya, biaya sewa. Jadi ada passive income di situ. Kalau trading kan nggak dimiliki, jadi cuma tujuannya begitu dibeli, ya tujuannya adalah untuk dijual kembali. Dijual kembali untuk dapat harga, selisih harga. Dan itu menjadi keuntungan. Keuntungan itu yang menjadi target dari para trader. Nah, kira-kira gitu ya. Kemudian mata uang sedikit. Jadi mata uang itu kalau kita berbicara mungkin sedikit berbeda dibandingkan yang lain, karena kalau kita berbicara mata uang 1 berbanding 1 misalnya begitu, tradingnya akan jadi lebih apa namanya itu, lebih dinamis. Karena kalau kita berbicara aset, misalnya aset katakanlah saham A tersebut harganya misalnya anggap saja 1.000. Harga saham A yang 1.000 ini bisa bergerak menjadi 1 juta, ke atasnya itu bisa unlimited, tapi ke bawahnya limited gitu ya. Jadi misalnya tidak mungkin di bawah 0. Kalau misalnya apa namanya, anggap aja lah misalnya dari 1.000 turun menjadi 50 aja udah bangkrut mungkin, atau 20 udah bangkrut kali ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada batasan bawahnya, atasnya boleh unlimited. Kalau mata uang berbeda, 1 berbanding 1 itu jadi $1, anggap saja ya, dengan Rp1 berbanding 1 sama rupiah. Mungkin itu kapan tahu dulu ya, ada gitu. Tapi kita tahu pernah dulu bahwa rupiah itu $1 sama dengan Rp2.500. Sekarang kita tahu $1 sama dengan Rp15.000. Kita nggak tahu besok-besok bisa menjadi bahwa Rp1 bisa sama dengan
ribu dolar gitu kan, bisa jadi begini. Misalnya kayak dolar-dolar yang kita dolar dengan mata uang Afrika, dolar dengan mata uang negara-negara berkembang yang ekonominya sulit, itu kita lihat batasannya atas dan bawahnya nggak ada. Jadi rupiah misalnya 15.000, kita lihat bawahnya nggak ada, jadi bisa ke bawah jauh, bisa sampai berjuta-juta gitu, 1 dolar bisa menjadi 5 juta rupiah, atau sebaliknya 1 dolar, 1 rupiah bisa menjadi 5 juta dolar, jadi tanpa ada batasan. Kira-kira gitu. Nah, itu yang membuat perbedaan sedikit di bagian forex. Jadi supaya kita aware dengan itu, dan artinya kalau orang trader suka menganggap begini, kalau forex itu nggak ada atapnya dan nggak ada nggak, nggak ada lantainya. Jadi bisa terbang ke bawah, bisa nyungsep ke bisa terbang ke atas dengan jauh, bisa nyungsep ke bawah juga dengan jauh. Berbeda halnya dengan yang lain. Nah, selain forex juga kita bisa perdagangkan misalnya emas, perak, dan oil atau minyak mentah misalnya seperti itu. Dan ini asetnya perilakunya sama dengan aset-aset yang kelas aset yang lain, misalnya saham ataupun properti dan lain-lain, ada batas bawahnya. Saham nggak mungkin nol, emas juga nggak mungkin nol, perak juga nggak mungkin nol, minyak mentah juga demikian. Kita waktu zaman COVID dulu kita sempat tahu harga minyak mentah pernah diperdagangkan minus gitu. Itu karena biaya penyimpanannya mahal dan nggak ada orang yang mau, karena udah terlalu lama disimpan, jadi mau dilepas aja gitu. Nah, itu pernah terjadi seperti itu, tapi itu tidak bertahan lama kecuali kasus-kasus tertentu. Anyway, kita balik lagi ke trading tadi. Jadi trading tujuannya itu kita mencari selisih harga saja, dan asetnya bisa macam-macam, bisa forex, bisa emas, perak, komoditi, dan lain-lain. Dan ini tujuan kita tadi. Kita beli ya tujuan kita karena kita menilai sesuatu itu akan mengalami kenaikan di masa depan, atau kita beranggapan bahwa harga saat ini itu murah, maka kita berasumsi bahwa kita akan beli. Dan ketika kita punya pemikiran seperti itu, kita tinggal beli, dan begitu sesuai perkiraan kita jual. Kemudian sebaliknya juga hal yang sama, kalau seandainya kita berpikiran saat ini harga tersebut yang tadi yang kita sebut adalah forex, mata uang apa saja itu, baik itu dolar, baik itu euro, baik itu pound sterling, baik itu misalnya Japanese yen, ataupun Australian dollar, dan yang lain-lain, kita asumsikan misalnya kita punya penilaian bahwa harganya sudah terlalu tinggi, atau saat ini harganya mahal, maka kita bisa jual terlebih dahulu walaupun kita tidak punya atau tidak punya asetnya gitu. Karena kita nanti dalam lain kesempatan kita akan bahas, itu bisa dilakukan dengan kontrak namanya. Kalau teman-teman mengikuti dunia derivatif, kontrak derivatif itu bisa kita perjualbelikan, bisa kita jual terlebih dahulu tanpa kita harus punya barangnya, karena kita sudah taruh yang namanya margin atau jaminan transaksi di sana. Ada kontrak yang kita sebenarnya perjualbelikan kontraknya. Jadi mungkin sekilas tentang itu. Jadi memungkinkan kita untuk menjual aset-aset yang tadi kita sebutkan, baik itu juga termasuk emas ataupun oil. Kemudian setelah harganya turun, nanti kita bisa beli kembali, dan selisih harga tadi kembali lagi seorang trader mencari selisih harga yang ini, kira-kira begitu. Nah, ini sekedar meluruskan saja, karena kebanyakan atau mungkin tidak kebanyakan, yaitu terlalu sombong kalau kita berbicara kebanyakan trader. Tapi kadang-kadang begitu, kadang-kadang kita lupa dengan tujuan kita beli sesuatu karena misalnya ego atau karena merasa kemarin kayaknya kena stop loss, jadi balas dendam beli lagi gitu, atau malah jual gitu, dan seterusnya. Jadi kadang-kadang melupakan bahwa trader itu pedagang, dan tujuannya adalah hanya mengambil selisih harga jual dan beli. Udah, itu aja. Nah, itu poinnya menyampaikan di slide ini. Dan ini pergerakan rata-rata yang bisa kita manfaatkan kalau kita berbicara dari sisi forex komoditi. Jadi forex itu mata uang tadi, forex itu adalah foreign exchange singkatannya, valuta asing di mata kita. Dia pergerakannya sekitar 91 pips, atau kita anggap saja bahwa 1 pipsnya itu sama dengan 10 dolar, berarti 910 dolar pergerakan per hari yang bisa kita manfaatkan naik dan turun. Untuk komoditi adalah 15, dalam hal ini adalah 15 pips, yaitu 150 atau 1500 kalau untuk oil misalnya. Itu yang bisa kita manfaatkan, kita dagangkan sesuai dengan konsep kita tadi buat trading. Kira-kira itu pergerakan harga. Karena dalam trading, kalau kita nanti ada di bagian salah satu strategi kita, cara memilih aset untuk yang kita tradingkan seperti apa. Nah, kira-kira gitu, nanti kita akan bahas ke arah sana ya. Kita lanjutkan dulu. Kemudian tadi kita sudah bicara tentang trading. Sekarang kita bicara sedikit saja tentang trader. Ini sudah kita cut beberapa. Intinya begini, bahwa trader itu bukan hal yang asing
dalam dunia finansial sekalipun. Karena apa? Mungkin teman-teman di Indonesia ya, kita nggak bisa jauh-jauh di Indonesia, seluruh perbankan memiliki treasury namanya, dan treasury itu trading mata uang gitu. Dan mereka harus punya posisi setiap hari, dan mereka scalping atau scalper. Walaupun mungkin bahasanya tidak seperti itu, mungkin bahasanya mungkin ya lebih apa namanya, lebih umum, lebih ramah didengar, mungkin day trader lah gitu. Dan mereka yang kita sebut dengan trader pro atau trader profesional. Kenapa demikian? Karena mereka secara profesinya memang trading gitu, memang trading dan membawa institusi. Jadi orang yang seperti ini ada 9,6 juta, 6,9 juta, maksudnya 9 juta 9.600.000 orang di dunia, tersebar di seluruh dunia, di Asia yang paling besar. Nah, kemudian ya kalau kita kecil-kecilkan lagi jadi sekitar dari 323 orang yang berkumpul, itu adalah satunya adalah trader pro. Nah, kita di sini cerita bahwa itu trader pro, gimana dengan trader seperti kita, trader retail yang bukan sebagai, kadang-kadang ada yang trader itu sebagai pendapatan sampingan misalnya, banyak sekali seperti itu yang tidak secara pekerjaan utamanya bukan itu. Nah, pekerjaan utamanya yang trading ini adalah 9,6 juta orang. Jadi ini umum sekali dan ini terus berkembang, dan perkembangan yang terbesarnya adalah di Asia, yaitu salah satunya di Indonesia. Kemudian kita lanjutkan. Mungkin ada yang bertanya, saya kalau mau jadi trader itu udah terlalu tua Pak, atau mau jadi trader itu terlalu muda dan seterusnya. Ini kita bantu sedikit cuma supaya ini apa ya namanya, fun facts lah ya tentang trader, bahwa trader itu tidak mengenal usia. Intinya begitu, Bapak dan Ibu atau teman-teman Valbury bisa trading di mana saja dengan ya, usia berapa saja, mau di rumah, mau di jalan, mau sambil pelesiran atau sambil dan lain-lain dan lain-lain. Intinya seperti itu, dan muda tua tidak ada batasan. Kalau kita lihat di sini bahwa yang paling besar tentunya adalah di usia 35 sampai 44 tahun. Kemudian kalau dianggap yang pensiun gimana? 55 tahun lebih itu juga banyak, di situ 24%. Jadi tersebar hampir merata. Kita nggak apa namanya, ini bisa membuat kita lebih encourage kita bahwa dunia ini selain tadi bahwa dunia itu profesionalnya ada di setiap perbankan ada, dan juga yang secara profesi setiap hari menjalankan pekerjaan utama sebagai trading juga ada. Di sisi yang lain juga bahwa yang muda juga bisa, yang tua juga bisa. Kira-kira itu tentang tentang dunia trading yang ingin kita sampaikan, dan mudah-mudahan itu sedikit mengenalkan tentang dunia dari trader dan tradingnya, kira-kira gitu ya. Untuk produknya mungkin di luar pembahasan kita nanti akan kita kirimkan mungkin, atau silakan daftarkan nanti untuk kita kirimkan produknya secara detail tentang pengetahuannya ya. Mungkin di situ aja poin pertama ini, kita lanjut dulu poin kedua. Lantas gimana cara kita memulai sebagai trader? Secara profesi boleh, atau sekedar misalnya side hustle. Kita juga kadang-kadang suka bawakan bagaimana cara kita memulai trading itu. Kita sebagai trader tapi bukan sebagai pekerjaan utama. Pekerjaan utama kita di tempat yang lain, tetapi trading sebagai side hustle kita, misalnya itu juga bisa. Jadi intinya bisa sebagai profesi utama ataupun side hustle ya. Cara memulainya tetap sama, yang poin yang kita ingin sampaikan di sini adalah bahwa journey-nya kita mulai dari belajar dulu, 1, 2, dan 3 ya. 1, kita belajar. Cara belajarnya gimana? Yang kita ikutin sekarang ini sebenarnya sudah bagus banget. Di zaman waktu saya belajar dulu nggak ada yang seperti ini, jadi belajarnya lebih keras, lebih bongkar sana bongkar sini. Kadang-kadang kalau teman-teman tahu, dulu di Senen ada pasar buku yang bukunya itu buku-buku asing, kadang-kadang itu berserakan, kita harus cari itu barang di seperti buku yang sesuai itu seperti itu. Nah, sekarang itu dunia udah berbeda dan kita lebih mudah untuk belajarnya. Orang-orang yang juga memiliki strategi juga lebih banyak yang sharing sekarang. Jadi dunia ini sebenarnya lebih gampang buat kita untuk kita tekuni sekarang. Pertama tentu kita buka akun dulu. Kenapa harus buka akun? Itu poinnya yang ini nih. Buka akun kenapa itu yang pertama? Kalau kita serius tentunya ya, kita belajar, dari belajar itu yang pertama kita lakukan buka akun. Karena kita belajar tanpa kita buka akun, kita nggak dapat feel-nya, nggak tahu sebenarnya kalau pergerakan harga itu ke atas itu kita bisa ngapain, dan kalau kita bisa misalnya klik buy ataupun sell, pengalamannya seperti apa kita nggak tahu. Jadi punya akun itu buat kita seperti kayak gini, kita punya simulasi
kalau misalnya kita mau beli mobil kan silakan test drive sekarang. Nah, itu tuh seperti itu. Kita cuma punya gambaran tentang mobil, oh kalau kita beli kayak gimana rasanya, itu cuma bayangan. Tapi kalau kita buka akun, itu sama kita datang ke showroom mobilnya, test drive. Kita tahu kalau kita misalnya injek gasnya sedikit, dia tarikannya kayak gimana, kira-kira gitu, cara mengemudikannya gimana, apakah nyaman, apakah rodanya bengkok, dan lain-lain. Atau kalau kita misalnya tarik begini, setirnya dia terbang, misalnya, kita kan nggak tahu kan ya, misalnya begitu gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi test drive itu dengan akun demo. Tanpa akun demo ini kita nggak dapat feel-nya, nggak tahu. Nah, itu yang perlu kita pertama lakukan, akun demo, baru setelah kita buka, sambil learning by doing, kita langsung belajar di situ, belajar dasar tradingnya. Makanya kita suka di Valbury suka ada live trading bareng-bareng. Jadi sembari kita live trading itu juga nggak harus pakai akun real ya, pakai akun demo juga nanti akan kita tunjukkan. Jadi pakai akun demo juga bisa, nggak apa-apa pakai akun demo, tapi kita tetap trading. Jadi supaya tahu waktu misalnya rilis berita, data itu kalau kita beli bergeraknya sejauh apa, rasanya seperti apa, supaya belajar juga kita kontrol emosi kita dan lain-lain. Nah itu kemudian baru kita pelajari tools-tools dan berikutnya sembari kita pelajari toolsnya, kita praktekkan, pelajarin yang lain kita praktekkan, mana yang cocok buat kita dan seterusnya, baru kita nanti kemudian setelah ketemu formulanya kita aplikasikan untuk trading kita kelola risiko kita, kemudian kita cari apa yang bisa kita perbaiki, baru habis itu kita siapkan modal kita. Kira-kira gitu. Jadi ada step by step-nya yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ya boleh juga kalau mau langsung terjun, misalnya kalau orang Sumatera bilang Batak tembak langsung, misalnya begitu ya, itu tembak langsung aja nggak apa-apa. Itu pengalamannya juga ada yang seperti itu, tapi sebaiknya seperti ini. Buka akunnya, kemudian pelajari toolsnya dan lain-lain, caranya, teknisnya seperti apa, banyak sekali fitur-fitur di situ dibuka, dipelajari, kemudian sambil dipelajari dilatih terus-menerus, begitu cocok, sembari itu, ini siapkan modal dalam artian begini ya, ini kalau sorry panjang sedikit di bagian ini, kalau kita misalnya sudah punya income, kemudian kita tertarik untuk jadikan ini side hustle misalnya karena kita punya pekerjaan utama ya, kemudian kita mau trading juga. Jadi selama kita belajar ini, saya misalnya kita belajarnya 3 bulan. 1, 2, 3. Ada bulan 1, ada bulan kedua. Coretannya dicampur ya. 1 sampai 3. Jadi selama proses kita belajar itu, kita juga bisa siapkan langsung modalnya dari mulai bulan pertama. Kita bisa langsung tabung dulu misalnya saya berapa, misalnya 500.000 atau 200.000 atau 300.000 atau terserah, misalnya 1 juta misalnya kita tabung dari sini. Jadi pada permulaan misalnya kita start dengan 3 juta atau yang lain atau lebih besar dari situ. Mana-mana boleh, tetapi intinya waktu kita mau jadi trader, kita ada journey-nya satu belajar, latihan, sembari habis itu kita siapkan. Kalau kita cocok baru dananya sudah kita persiapkan dari awal, dan itu yang kita sebut kadang-kadang yang orang sebut juga sebagai uang dingin. Uang dingin, trading itu harus dengan uang dingin katanya begitu kan ya. Uang dingin ini adalah uang yang kalau misalnya kita ambil itu tidak mengganggu operasional kita, hidup kita sehari-hari kan gitu ya. Nah, salah satu caranya adalah dengan menyisihkan dana dari pendapatan utama kita, tetapi dana pendapatan itu bukan yang juga dari dari kebutuhan kita, tetapi dari porsi keinginan kita. Misalnya kita buat beli HP, buat misalnya nongkrong, misalnya kongko sama teman-teman, kita kurangi sedikit, sisihkan setiap bulan. Jadilah itu uang dingin yang kalau tidak terjadi terlalu bermasalah buat kita. Nah, kira-kira itu teman-teman, journey dari trading kalau kita mau dari awal sebagai seorang investor, inilah kira-kira perjalanannya ya. Oke, mudah-mudahan jelas. Sekaligus nanti kalau misalnya ada sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan disampaikan melalui chat ataupun mikrofon ya. Dan kemudian kita bicara sedikit tentang ini aplikasi Valbury ini, tampilannya seperti ini. Teman-teman nanti boleh, mungkin nanti dipandu atau tidak, boleh di search di Play Store atau di App Store, klik saja Play Store, nanti kemudian ketik Valbury, maka download aja langsung dan install seperti itu. Cuma butuhnya 2 step aja. Kalau setelah kita instalasi, masukin nomor telepon, nanti akan dia kirim kode OTP. Nanti kita tinggal masukkan 4 angka kalau saya tidak salah ya. 4 angka udah beres, akun demonya akan langsung terbuatkan secara otomatis. Jadi simple urusannya, kita nggak perlu ribet-ribet, langsung udah punya akun demo, langsung bisa coba-coba. Dan akun demonya bisa kita nanti tambah lagi kalau misalnya kita kurang gitu ya.
Nah, kemudian kita lanjutkan dengan topik yang ini topik yang setelah kita tadi mengenal dunia trading dan kemudian trader seperti apa, ini adalah poin yang ingin kita sampaikan bahwa kalau kita berbicara tentang trading, sebenarnya orang tuh maunya sukses kan biasanya gitu ya. Cuma kadang-kadang suka karena adrenalin terlalu tinggi, akhirnya lupa bahwa tujuannya sebenarnya mengarah kemana gitu. Nah, kita ambil ini dari Alexander dan ini favorit saya dan saya sudah selalu bawakan ini bertahun-tahun. Memang saya nggak temukan konsep yang lebih bagus. Menurut saya ini cukup mewakili dan lebih simpel karena cuma menggunakan 3M gitu. M itu yang pertama adalah mindset kita, mental kita, pokoknya main aja ya, kondisi alam internal gitu deh. Lebih gampangnya mungkin mewakili. Apa aja itu? Tentang kepercayaan diri di situ, tentang kesabaran di situ. Ya ini simple sebenarnya, cuma walaupun simple tapi kadang-kadang kita suka lupa. Orang kalau misalnya ditanya pebisnis sukses itu sebenarnya percaya diri nggak sih? Pasti percaya diri. Sama dengan trader juga. Jangankan trader bawa sepeda aja kita kalau nggak percaya diri nggak akan bisa bawa sepeda kan gitu ya. Jadi percaya diri pasti. Nah itu di dalam urusan internal kita. Kita harus trader juga demikian. Kita harus percaya diri. Kalau nggak percaya diri nggak mungkin berani klik buy dan sell. Tidak mungkin berani mengambil risiko misalnya menilai sesuatu akan mengalami kenaikan kemudian membelinya gitu. Itu kan mau ngambil tindakan dan itu butuh kepercayaan diri. Dan itu yang diperlukan. Kalau tidak memiliki ini itu yang repot. Nah, ini menurut Alexander Elder ya. Pak Is, Kemudian maaf, ada yang nanya nih, Pak Dahlan Sofian. Silakan. Oke, saya baca ya di teks itunya ya. Oke. Pak di mana pertanyaan? Tadi raise hand. Pak Dahlan boleh open mic mau bertanya? Ya, silakan. Kalau memang ada Pak Dahlan. Saya nyapa tangan gitu. Oh, oke. Saya sapa balik Pak dengan tangan. Oh, oke. Saya kira bertanya. Baik. Itu sikap apa namanya menyapa dari Pak Dahlan. Oke, thank you Pak. Thank you sudah mencairkan suasana. Menyapa, thank you. Dilanjutkan lagi kalau gitu Pak Is. Ya. Oke, tadi kita sampai di kondisi M yang pertama ya, percaya diri, sabar, kemudian disiplin itu pasti ya. Sabar itu kenapa? Karena begini, walaupun kita punya strategi, ini ada cerita banyak sebenarnya tentang hal ini, cuma sedikit aja sekilas saja ya. Teman-teman tahu yang namanya dunia trading itu dikenal namanya ada turtle trader, itu dulu Richard Dennis sama William Evert kalau saya nggak salah ya. Dia singkatnya mendidik trader. Direkrut 300 orang yang hanya tersisa menjadi 6 orang saja. 6 trader ini dikasih modal, kemudian dikasih strategi yang sama, tetapi intinya hasilnya berbeda setiap orang. Yang 6 orang ini yang berhasil ya, yang nggak berhasil ada berapa banyak gitu. Tapi intinya strateginya semuanya diajarkan strategi yang sama, persis sama, dan modalnya persis sama, tetapi hasilnya semuanya beda, tidak ada yang sama. Kenapa demikian? Karena ada yang sabar menunggu strateginya diajarkan begini, ada yang kurang sabar, ada yang lebih agresif, ada yang menunggu terlalu lama dan seterusnya. Menunggu terlalu lama akhirnya nanti tidak disiplin, akhirnya tidak sabar. Jadi intinya kesabaran itu harus benar-benar sesuai. Kalau misalnya punya metode, menunggu metodenya, misalnya menunggu momentumnya yang pas, baru ambil posisi, bukan karena FOMO atau misalnya dengar berita dari mana, atau misalnya karena kemarin merasa kalau sekarang ambil posisi lebih besar lagi dan seterusnya. Jadi bukan karena itu, tetapi karena benar-benar misalnya sesuai dengan metodenya baru dieksekusi. Nah itu sabar dan disiplin bertemu di situ. Dan seimbang dan seterusnya. Artinya seimbang, nggak terbawa emosi. Kalau misalnya lagi untung juga nggak terlalu hura-hura, terlalu rugi juga nggak terlalu depresi dan seterusnya. Itu mindset. Kemudian kita bicara money management. Money management ini intinya ada modal dulu. Modal yang tadi itu bisa kita siapkan dari awal. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya kita atur berapa lot yang kita gunakan nanti. Kemudian itu harus disesuaikan. Ini simpelnya mungkin begini. Kalau kita mau deposito kita itu kita ambilkah hasilnya atau kita depositokan ulang. Artinya kita biarkan dia bergulung dan seterusnya. Kalau kita biarkan bergulung, berapa ukurannya per piece gitu. Nah, kira-kira itu yang disebut dengan money management di sini. Dan ini ada
ada formulasinya dalam dunia trading. Jadi itu membuat kita jadi lebih, kalau dunia trading itu lebih detail yang ngurus yang seperti ini, sehingga kalau kita seandainya sudah punya metode atau strategi yang misalnya salah satu yang kita sampaikan nanti dengan scalping ini, kita bisa, misalnya kalau kita sudah bisa profit dengan itu, konsisten dengan itu, seperti halnya tadi turtle trader itu, dengan money management ini kesuksesannya bisa lebih panjang gitu, karena tadi itu dia bisa mengukur berapa yang harus ditambahkan dan dikurangi dan seterusnya. Kemudian yang kedua kita bikin di tengah, kenapa yang terakhir, karena ini akan kita mau sampaikan. Yang kedua itu harus memiliki metode. Jadi yang pertama itu mindset atau mind, mental. Kedua itu metode, dan yang ketiga money management. Yang metode ini yang biasa kita bisa bawakan. Tapi soal apakah teman-teman dengan strategi yang seperti ini bisa sukses atau enggak, itu kan akhirnya nanti balik ke mental lagi kan. Percaya diri enggak, sabar enggak. Misalnya kayak turtle trader tadi aja seperti itu, 300 orang hanya 6 yang berhasil bagus gitu misalnya. Walaupun strateginya sama. Jadi itu poinnya di sini. Walaupun kita sampaikan strategi ini, tetapi keberhasilannya tergantung ke teman-teman semua. Kira-kira gitu poinnya. Dan mungkin kita cukupkan poin yang kedua itu, cara memulai kita mudah-mudahan bisa kita clearkan di sini. Seperti tadi kita mulai dengan satu, kita belajar terlebih dahulu, dan belajarnya yang pertama buka akun dan pelajari fiturnya, kemudian sambil belajar, sambil berlatih, sembari siapkan dananya. Dan begitu semuanya bisa kita evaluasi, kita langsung terjun ke trading. Dan trading itu memiliki 3 kunci kesuksesan. Kunci kesuksesannya adalah mind, mental, kemudian metode, money management. Nah, kira-kira itu yang kedua. Dan kita lanjut yang ketiga, dan ini poin kita ya. Sorry kalau makan waktu terlalu lama, sudah 1 jam ya. Nah, ini bentar lagi nih, intinya nih. Oke, ini kuncinya. Masih lama nggak? Oke. Sedikit lagi. Ini scalping. Scalping ini kita mulai dari sini. Intinya kalau kita punya niatan trading, kita harus mulai itu dengan strategi. Contohnya misalnya gini, kita mau investasi, misalnya investasi, nggak usah saham deh misalnya, dunia real, misalnya properti. Kita mau investasi itu kita harus juga dengan strategi, misalnya mau beli properti. Kita pasti tahulah yang namanya orang sukses, pasti dia punya strategi. Kadang-kadang strategi itu bisa diikuti, kadang-kadang kita nggak tahu. Tapi dianya, si yang punya strategi ini, dia pasti tahu apa yang dia harus lakukan pertama kali. Dan itu biasanya kita sebut dengan rules, aturan 1, aturan 2, aturan ketiga, setupnya seperti apa. Dan itu yang kalau kita lakukan jadilah sebuah rules, sebuah strategi. Misalnya kalau dalam dunia trading, kalau di dalam dunia investasi, misalnya properti, misalnya di rumahnya itu harus tidak kena banjir, atau lokasinya, karena penting lokasi, misalnya lokasinya misalnya sekian puluh, misalnya maksimum sekian puluh kilometer dari misalnya ibu kota atau misalnya kota besar, kemudian tidak kena banjir, dan nanti akan ada pembangunan jalan dan segala macam. Ini semuanya adalah aturan-aturan setup yang diperlukan agar seseorang tersebut melakukan pembelian terhadap properti tersebut. Nah, itu sebenarnya yang kita sebut dengan strategi, aturan, rules-nya apa, kondisi pertamanya apa, 1 misalnya yang tadi itu, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu yang kita sebut dengan strategi. Dalam dunia trading juga demikian. Orang yang investasi pun melakukan itu, trader pun harusnya melakukan hal yang sama. Karena trading seperti yang kita sebutkan tadi, dia kan seperti investasi, cuma aktivitasnya lebih cepat aja. Dia memilih berdasarkan pertimbangan tertentu, kemudian kalau dia berhasil di aktivitas yang pertama itu tinggal diulang dengan cepat, jadilah dia trader. Nah, kira-kira gitu ya. Kita balik ke sini, jadi kita mulai dengan strategi trading. Lantas strategi trading apa yang kita cocok buat kita nih pribadi ini? Ini macam-macam modelnya. Ini di depan kita ini ada sebuah pergerakan harga dari bawah ke atas. Nah, kira-kira begitu. Biasanya aset itu bergeraknya kan naik tuh, umumnya secara default itu naik kan, dari lama-kelamaan by time nanti dia akan mengalami kenaikan. Nah, kalau kita lihat dari sini harga akan mengalami kenaikan, behavior tradingnya bisa menentukan strategi kita apa. Harian kita sebut di sini itu karena
Ada trading yang lebih nyaman buat kita kalau kita punya posisi hari ini dan kita tutup hari ini juga sebelum misalnya market ditutup atau sebelum sore kita tutup posisinya, atau tidak menunggu berlama-lama, nggak menunggu sampai 4 jam posisi itu sudah kita tutup. Itu namanya kita termasuk dalam kategori day trader. Nah, day trader ini punya strategi tersendiri. Strateginya apa? Mereka memanfaatkan momentum. Ini adalah salah satu contohnya adalah scalping dan macam-macam. Nanti akan kita bahas karena memang fokus kita di sini, itu akan kita bahas lebih dalam. Tetapi juga ada yang tidak begini. Kalau dia punya posisi, dia biarkan besok 2 hari, 3 hari misalnya ke atas, dia sudah jadi swing trader namanya. Swing trader ini strateginya harusnya sudah berbeda. Dia lebih memanfaatkan breakout misalnya dengan retracement ataupun koreksi market. Nanti dia tunggu koreksi di mana, dia ambil posisi, dia diamkan beberapa minggu. Nah, itu swing trader. Dan yang terakhir, ini kategori umum ya, adalah yang misalnya dia menggunakan time frame ataupun perspektif yang lebih lama, yaitu bulanan. Misalnya dia bisa simpan itu dari mulai 3 bulan, bahkan mungkin 1 bulan ke atas, kira-kira sampai berapa tahun gitu. Itu namanya position trading, dan ini perilaku ini lebih mirip kepada investasi. Walaupun dalam position trading ini sebenarnya intinya adalah dia mengakumulasi posisi. Dia misalnya beli, kalau dia memiliki view terhadap satu aset, misalnya katakanlah misalnya dolar, dalam 5 tahun ke depan, kita asumsikan sekarang misalnya dolar ini kan 25,5% suku bunganya misalnya ya, dan kita lihat ada misalnya yen, ya, Japanese yen, atau adalah kita bicara suka dolar yen gitu kalau di dunia trader itu, yen misalnya karena dia sekarang ini masih dalam putaran atau lingkaran deflasi itu, misalnya kita lihat ada perubahan dan akan menaikkan suku bunga. Dia itu sekarang suku bunga mereka tuh minus di bawah 0 lah pokoknya, intinya di bawah 0,1 gitu, intinya minus lah ya, di bawah 0, sementara Amerika tuh 5,5 sekarang. Kalau sekarang 5,5 di Amerika sudah tinggi dan ada potensi diturunkan, sementara Jepang ada potensi untuk dinaikkan, kita melihat situasinya akan berubah. Berarti dalam pendapat kita, dolar yen akan mengalami peningkatan selama beberapa tahun ke depan, karena itu siklus kan ya, jadi nggak dalam waktu singkat akan dirubah kebijakannya, maka akan terjadi penguatan yen terhadap dolar dan kita bisa ambil posisi. Nah, ketika ambil posisi, seorang position trader dia akan ambil posisi akumulasi gitu, beli terus dan menyusun posisi. Intinya position trader, jadi menyusun posisi. Satu posisi aja cukup. Nah, kira-kira gitu. Nah, itu kira-kira strateginya apa? Ya, karena strateginya ini dia berbicara dari sisi tren, baik itu secara ekonomi, secara fundamental, ataupun secara teknikal. Intinya dia berbicara tentang tren, dan tren yang dia bicarakan tren jangka panjang, dan dia cukup tahu itu, dia bisa akumulasi posisi. Nah, kira-kira gitu. Mudah-mudahan itu clear. Jadi kita udah ngerti sekarang, sebenarnya teman-teman, saya yakin udah ngerti juga. Tapi poinnya, kalaupun kita belum bagian yang ini, kita masih belum samar atau belum jelas, kita masih samar-samar, maka sebaiknya kalau kita trading kita mulai dengan yang ini. Kita pilih dulu kita ini sebagai apa. Misalnya sebagai swing trader kita lebih nyaman dengan membiarkan posisi bermalam, kita nggak mau ribet dengan pergerakan harga yang harian atau jam-jaman itu, padahal pergerakan apalagi di forex dan gold misalnya, komoditi yang likuiditasnya tinggi ini, itu pergerakannya menitan gitu. 15 menit itu bisa bergerak kencang ke atas. Nggak mau terganggu, itu berarti cocoknya swing trader. Nah, teman-teman yang lebih suka dengan pergerakan yang cepat dan tidak mau membiarkan posisi bermalam, itu masuk ke kategori day trader. Nah, silakan pilih, dari situ nanti kita tinggal pilih strategi apa yang kita gunakan. Oke, lanjut. Oke, ini ada cerita sebenarnya yang saya ingin sampaikan di bagian ini. Kalau kita bicara, tadi kita ceritanya kan scalping ya, antara gajah dan semut. Nah, kira-kira enakan bagusan yang mana nih? Kalau kita ambil katakanlah gajah, sekali keuntungannya besar. Tapi kalau bicara kita kecil, kita bicaranya kayak semut gitu. Nah, kita singkatkan aja di bagian yang ini supaya kita nggak banyak waktu terbuang, bahwa kita kalau semut itu kita ambil pelajarannya, mereka walaupun kecil, mereka populasinya hampir terbesar dari semua spesies yang ada di muka bumi. Terbanyak. Kecil-kecil tapi banyak. Poinnya dari scalping itu. Jadi scalping itu dia mengambil poin kecil-kecil, keuntungan yang kecil-kecil, kemudian nanti dikumpulkan menjadi besar sekali, dan besarnya itu bisa melebihi bahkan trader-trader yang swing trading ataupun bahkan position trader. Nah, kira-kira gitu ya.
Nah, kita langsung ke strategi kita. Oke, ada pertanyaan sejauh ini kira-kira boleh disampaikan kalau misalnya ada? Oke, udah ada paling enggak tadi ada 2 ya chat. Kita jawab dulu yang terkait dengan materi yang disampaikan. Dari Wong Subur Teguh, Ya. Coach Is, kira-kira berapa modal yang dibutuhkan untuk tipe trader day trade, swing trade, atau position trader? Oke, nah ini pertanyaannya bagus, simple ada, tapi juga ada yang bagus dan detail yang cocok untuk Pak Wong Subur. Sebenarnya kita ada buku yang namanya, bukunya itu 5 langkah mengelola risiko, 5 langkah sukses atau tapi intinya di poin itu ada satu satu chapter yang berbicara tentang berapa modal yang kita butuhkan dan bagaimana cara menentukannya, karena itu ada perhitungannya dan itu dicocokkan sama kemampuan personal. Tetapi secara simpel mungkin saya jawabnya begini, modal yang dibutuhkan tergantung pertama kemampuan kita. Tentu kita punya kemampuan yang berbeda-beda setiap orang, kan ada yang mampunya 5 juta, ada yang mampunya 500.000, ada yang mampunya 500 juta, ada yang bahkan 5 miliar gitu, berbeda di bagian yang itu. Nah, itu dekatkan, tarik kembali ke arah yang uang dingin tadi itu. Berapa uang dingin yang di kita kira-kira kita mampu atau kira-kira kita rela, kita nggak terganggu untuk kita memulai trading kita. Dan anggap trading ini dagang seperti halnya kita dagang itu seperti bisnis lain. Jadi untuk bisnis ini, berapa modal yang kita rela untuk keluarkan untuk terjunkan, itu yang kita sebut sebagai uang yang kita taruh satu di awal. Itu yang pertama, kita ketemu jumlahnya. Nanti kan kita tadi sebutkan, kita memulai dengan strategi. Misalnya strateginya scalping, misalnya nanti kita akan contohkan. Scalping itu kita ukur nanti misalnya berapa kali sih kita mendapatkan keuntungan dan kerugian. Kalau kerugian berapa kali berurutan. Misalnya kita ketemu nilainya. Nilai kerugian kita terbesar itu misalnya ya, berurutan nih Pak ya. Simple nih Pak, maksudnya supaya gambaran detailnya langsung bawa. Misalnya kerugian berurutannya itu maksimum, katakanlah ya, setelah kita hitung-hitung $1.000, maka minimum modal kita yang kita butuhkan adalah 3 kalinya, misalnya 3.000. Itu minim. Kalau mau aman dan enak, 3 plus 2, jadi 5 kalinya. Dari total potensi kerugian terbesar yang kita miliki. Itu udah enak memulainya. Dan itu misalnya 5.000, kita lihat ke modal yang kita tadi bisa sisihkan. Masuk nggak? Kalau masuk, then we got the number gitu. Ya, mudah-mudahan gitu Pak. Dikirim by email ya, Cialin e-booknya ya. Oke, boleh Pak, nanti kita ini kan nanti e-booknya. E-booknya ada sebenarnya di Cialin, di dalam IG-nya Cialin udah di. Sebentar, saya taruh linknya di sini ya. Sebentar. Ya, oke. Silakan di-download teman-teman itu, dan itu menceritakan tentang kita berbicara dari sisi risiko di situ ya. Pure risiko, jadi nggak berbicara tentang murni yang lain-lain. Oke. Oke, maaf. Kita lanjutkan boleh materinya, Ci? Kita ditegur sama admin. Oke, kita pertama lanjut dulu. Scalping itu ada 2 yang kita ingin sampaikan strategi sekarang. Yang pertama ini adalah strategi yang kita suka bawakan setiap kali kita live trading atau webinar live trading kita selalu bawakan strategi ini. Apakah strategi ini manjur? Ya, ada lossnya, ada untungnya, tetapi umumnya akan berhasil. Umumnya akan berhasil. Kenapa berhasil? Nanti akan teman-teman bisa lihat. Dari strategi ini hanya memanfaatkan rilis berita, itu yang pertama. Kenapa kita sebut scalping? Karena dia memanfaatkan pergerakan yang sangat cepat dan singkat. Udah, di menit yang sama kita akan keluar posisi juga. Kita lihat ya. Trading rilis berita ini, kita pertama langkahnya kita pilih instrumen yang terbaik. Kita pilih dulu mata uang kalau kita forex, atau komoditinya apa kalau kita mau tradingnya komoditi. Di bagian yang ini kita bantu sedikit. Jadi dari sisi forex, volatilitas atau likuiditas yang bagus itu, yang banyak diperdagangkan itu adalah euro yang pertama selain USD, dan kemudian USD Japanese yen, dan kemudian pound sterling. Kemudian untuk misalnya komoditis yang paling tinggi tentu minyak, kedua adalah emas, dan favorit orang-orang di dunia ini kalau untuk komoditi adalah emas gitu. Itu dari sisi itu kita akhirnya tahu bahwa likuiditas itu yang salah ini apa namanya yang didukung oleh likuiditas komoditi itu salah satu adalah emas. Kalau mau lebihnya lagi adalah minyak dan mata uangnya itu.
Kemudian range pergerakan harga juga ini tinggal nanti diperhatikan. Kenapa kita perlu range pergerakan harga? Kita tahu barangnya apa dan ada pergerakan harga. Kalau kita tahu barangnya bagus tetapi harganya nggak bergerak, itu posisinya nyangkut jadinya. Kita nggak perlu trading di dunia atau instrumen yang seperti itu. Dimanapun teman-teman, misalnya kalau misalnya di saham, jangan cari yang pergerakannya tipis, gitu, itu posisinya nyangkut. Itu yang pertama, pilihan itu. Kemudian kita pilih beritanya apa. Ini bantuan buat teman-teman. Yang pertama adalah maksudnya shortcut lah ya. Pilih berita dari Amerika Serikat karena negaranya memiliki kontribusi terbesar di GDP dunia. Jadi apa yang terjadi di sana akan berdampak ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Misalnya Dow Jones lagi menguat tajam di sana, besok pagi kita akan menguat tajam. Poinnya itu. Jadi dari Amerika kita pilih beritanya apa, karena kita tradingnya instrumen aset-aset internasional, jadi kita memanfaatkan langsung ke sumber utama dari beritanya. Jadi dari Amerika Serikat kemudian beritanya apa, pilih yang pertama adalah non-farm payroll, ini dampaknya paling besar. Kemudian retail sales, salah satunya trade balance, itu perdagangan ekspor-impor, selisihnya, surplus atau defisit. Kemudian FOMC ini keputusan suku bunga. Kemudian CPI, tingkat inflasi. Nah, itu data-data yang perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya dengan 5 data ini saja kita sudah punya 5 kali jadwal untuk trading, scalping, tapi memanfaatkan pergerakan harga setiap kali dirilis. Trading kita lebih terjadwal, kemudian kita tahu pergerakannya akan besar. Jadi kita juga tinggal siap-siapkan strateginya aja. Itu yang pertama ya. Kemudian, yang kedua, kemudian yang ketiga, kita dari setelah kita tahu rilis beritanya kapan, misalnya Jumat pertama setiap bulan, seperti halnya non-farm payroll live trading kita tinggal nongkrong di market itu, misalnya 10 menit sebelum data dirilis, kita cari support dan resisten, seperti ini, cari, ini harganya bergerak pada saat sebelum dirilis, seperti ini biasanya bergeraknya market, kita tinggal temukan level resistennya berapa, supportnya berapa. Setelah kita temukan itu, kita ketemu level di mana kita akan buy, di mana kita akan sell. Dan intinya adalah kita pasang 2 kaki perangkap buy dan sell. Jadi harga itu misalnya kalau misalnya harga bergerak lompat ke atas, kalau datanya jelek harga akan anjlok ke bawah langsung. Mana aja boleh gitu, nggak masalah. Kita tidak punya lagi-lagi kita adalah trader, kita nggak punya sentimen, kita nggak secara personal ya, nggak punya keberpihakan di situ. Jadi kalau misalnya harga bagus dia lompat ke atas, kita sudah punya buy. Kalau ternyata datanya jelek, dia anjlok ke bawah, kita juga sudah punya sell. Jadi begitu salah satu posisi kita dan kita tinggal cancel posisi yang atas. Kalau misalnya buy-nya yang dan, kita cancel posisi yang bawah. Nah, sesimpel itu. Dan itu contoh-contohnya macam-macam, misalnya seperti kita langsung aja contohnya seperti ini adalah emas. Ini data di time frame-nya 5 menit, tadi mungkin belum disampaikan time frame-nya 5 menit. Dan sebelum data rilis ini support dan resistannya, begitu dirilis misalnya sell kita dapat di sini. Jadi misalnya kemudian euro misalnya ini kita lihat ada range seperti ini. Itu range-nya yang kecil-kecil aja, time frame 5 menit sebelum data rilis akan terbentuk range karena market tidak akan membawa harga terlalu tinggi atau menekan harga terlalu rendah. Jadi ada range yang kecil yang akan dipertahankan oleh market, dan itu yang kita sebut support resistance dalam jangka sangat pendek gitu, mikro, untuk intraday atau bahkan scalping gitu ya. Dan begitu data dirilis, kita bisa, posisi kita akan kena salah satunya. Kadang-kadang memang dua-duanya yang kena gitu, karena harga bergejolak, tapi jarang sekali terjadi. Nah seperti itu langsung di menit yang sama. Gitu. TP kita akan kena di menit yang sama. Jadi masih masuk dalam kategori scalping. Kemudian juga GBP, misal contoh seperti ini, kita ketemu misalnya support resistannya, tinggal tunggu data dirilis, kita sudah pasang sebelum data dirilis, dan begitu data dirilis langsung posisi kita ada, terlaksana, dan TP kita juga kena di menit yang sama. Oke, ini salah satu hasilnya, saya mungkin nanti kapan, kalau misalnya nanti ada kesempatan akan share ini hasilnya, live tradingnya. Ini yang saya sebutkan, kalau teman-teman lihat, ini kita ambil persis di tanggal kemarin, non-farm payroll di Jumat kemarin, ini live tradingnya, di jam 14.30 waktunya time frame ini MT4, jadi time frame yang digunakan plus 2, kita plus 7, mereka plus 2, jadi time frame di sana itu 14.30, di sini itu jam 19.30,
lihat detiknya 0,1, kemudian dannya di posisinya masuk di 14.30.01, dan TP kita dannya di 14.30.018, hanya butuh waktu 17 detik untuk tercapai. Itu yang begitu data dirilis ya. 14.30 data dirilis dan langsung posisi kita terlaksana, dan 17 detik berikutnya TP kita tercapai. Nah, kira-kira seperti itu. Dan tidak semuanya seperti itu, tidak semuanya berhasil seperti itu ya, teman-teman. Itu tidak tinggal tunjukkan semuanya. Ini perhatikan, ada yang loss. Ada yang loss dan ada yang profit, tapi kebanyakan berdasarkan pengalaman kita selama tahunan, 10 tahun mungkin kalau kita bisa sebutkan, itu kebanyakan profit. Nah, ini yang kita bawakan, kenapa kita suka live trading bersama di Valbury. Itu strategi yang pertama, dan kita nggak panjang-panjang, mudah-mudahan bisa dilihat, nanti lagi-lagi bisa gunakan materi ini, bisa di-download atau nanti akan kita kirimkan via email bagi yang sudah daftar, karena emailnya ada catat. Nanti akan kita kirimkan ke email materi ini. Kemudian strategi yang kedua adalah RES 50. Mungkin saya cepatkan lagi karena waktu kita nggak banyak, tetapi poinnya di sini detail rules-nya tidak seperti waktu di IG kita kemarin tuh, mungkin rules-nya nggak terlalu detail, tidak dituliskan atau tidak terlalu step by step. Nah, di sini harusnya sudah clear bahwa kita butuh settingannya seperti ini. Yang kita gunakan adalah RSI, Relative Strength Index. Kita menggunakan technical indikator. Indikatornya itu disebut dengan, atau oscillator namanya, disebut dengan Relative Strength Index atau RSI, kalau enggak kata orang-orang kita sering begitu. Nah, setupnya juga enggak susah-susah. Setupnya defaultnya itu nilainya RSI itu indikator defaultnya itu 14. Kemudian kita taruh di time frame yang 15 menit, dan levelnya kita ganti untuk gold menjadi 60 dan 40. Untuk forex levelnya 65, 35. Kenapa kita perlu begini? Karena ini bukan jalan tiba-tiba terpikirkan ya. Ini berdasarkan studi yang dilakukan oleh universitas yang ada di Amerika, gabungan dua university dari Amerika dan dari China. Mereka studi khusus RSI. Mereka akhirnya menemukan level yang bagus untuk RSI itu sebenarnya bukan 70-30, karena itu tuh common, terlalu ramai. Bank-bank sudah tahu, semua sudah pada tahu. Dan mereka akan menaikkan atau menurunkan harga terlalu besar kalau misalnya di level yang 70-30 itu. Jadi itu udah terlalu umum dan terlalu bias, dan mereka menemukan level-level yang bukan umum ini tetapi menuju ke yang umum tadi. Misalnya levelnya 70, kalau misalnya umum kan orang bilang overbought. Jadi sebelum ke overbought itu 60 udah dianggap layak. Nah, kira-kira begitu. Itu setupnya. Kemudian area netralnya kemarin ini saya di IG, kenapa ini kita butuh webinar ini, karena di IG waktu itu kita belum sempat sebutkan di bagian level 50%-nya ini. Kenapa kita sebut strateginya juga RES 50, karena dia harus istirahat dulu di 50 itu. Kalau tanpa dia ke 50, kita jangan ambil. Jadi 50 itu adalah syarat netral, dia harus istirahat di area netral tersebut. Kemudian dia beranjak ke area overbought atau overshoot, kita ngikut di situ. Poinnya begitu, setupnya mudah-mudahan clear. 60 dan 40 ini untuk go. Yang 65 dan 35 ini untuk FX, dan itu ya itu setupnya gitu ya. Kemudian rules-nya apa? Nah, ini saya singkat saja karena memang sudah clear ya. Kita akan buy ketika dari 50 dia bergerak ke atas 60. Sell ketika dia dari 50 menuju ke bawah 40. Itu tanda kurung itu lebih besar, lebih kecil itu poinnya. Lebih kecil ke 40 atau 35 untuk forex, maka kita sinyal sell kita muncul. Stop loss kita di mana? Kalau kita bicara scalping, tentu kita bisa tanpa stop loss. Kalau kita tongkrongin asal kita benar-benar scalping, itu kan intinya kita ngambil keuntungan cepat kan ya. Kalau memang kita sudah terbiasa misalnya beli, kemudian begitu dapat profit, misal katakan $5, $10 langsung ambil begitu, dan sudah terbiasa begitu, oke lah, tanpa stop loss oke. Tapi kalau kita masih pemula, kita baru seperti kan tujuannya untuk beginner. Jadi kita harus gunakan, selalu biasakan diri dulu dengan stop loss. Jadi stop loss itu harus ada. Dan untuk strategi ini stop lossnya itu di candle yang melakukan breakout. Breakoutnya itu kemana? Breakoutnya misalnya ke 60 ke atas, dari 50 bawah 50 ke atas 60. Dari misalnya nanti ada contohnya ya, misalnya
ini 50, ini 60, dia dari bawah 50 ini dia bergerak ke atas. Nah, ini yang kita sebut dengan sinyal untuk buy. Kemudian candle yang melakukan breakout ini modelnya mungkin seperti ini candlenya. Candle ini low-nya akan kita jadikan stop loss kita, ya. Kemudian TP-nya di mana? TP-nya 1/1 dengan stop loss kita. Misalnya jarak dari buy kita yang ini ke level stop loss kita yang ini, katakanlah angkanya $20 gitu, misal ya. Maka TP kita ke atas juga $20. Jadi TP-nya 1/1, take profit-nya 1/1. Kalau buy, kalau sell sama, candle yang breakout ke bawah kita jadikan high-nya sebagai stop loss, jarak antara buy sell-nya kita jadikan TP kita. Tapi ada syarat tambahannya. Syarat tambahannya minimum pergerakan untuk emas itu $1. Stop loss-nya jangan ambil yang 0, pergerakannya candlenya kecil kayak begini, kecil-kecil kayak begini, terus kita jadikan sebagai entry point, bukan yang ini bakal bikin nyangkut gitu. Jadi kita ambil tuh minimum $1 pergerakannya, dan tapi juga besar. Yang kayak begini kita ambil, yang misalnya panjangnya seperti ini kita nggak akan ambil. Kenapa? Karena too big, terlalu besar buat stop loss kita, dan TP kita juga akan jauh. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini clear, ada maksimum dan ada minimumnya. Ini adalah rules yang juga kita tidak sempat spill pada saat IG live kemarin, dan mudah-mudahan clear di sini rules-nya. Dan ini salah satu contohnya, ini emas pada saat yang tadi baru aja kita screenshot ini, dan ini menggunakan aplikasi Valbury. Ini gold dan time frame-nya 15 menit. Kita lihat RSI-nya 14, dan ini ada 60-40 levelnya. Area tengahnya kita nggak tandain, tetapi mudah-mudahan teman-teman bisa dapatkan gambarannya kira-kira 60%-nya di situ. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kita singkatkan lagi teman-teman yang mohon maaf ya, ini sudah jelas di atas area 60, berarti sudah dari 50. Di sini kita bakal sell, di sini bakal kita salah satunya buy karena memang sudah ada di sana, dan di sini kita sell lagi, di sini kita buy, dan di sini kita tidak sell karena dia tidak turun ke bawah. Di sini kita buy, dan ini ada gap sedikit di atas itu, dan kita belum punya posisi lagi selanjutnya karena apa? Dia belum ada breakout lagi ke atas setelah dia menuju rest 50. Area netral 50 harus ditembus dulu ke bawah, baru dia balik ke atas, kita asumsikan sebagai buy. Itu untuk emas. Kemudian GBP pound sterling misalnya, ini salah satu contohnya di sini. Ini ada, sorry bukan di situ, sorry salah, maaf. Ya, ini mungkin ini kita lihat sudah berada di atas dan dia breakout ke bawah di sini, dan di situ kita level, kita sell. Ini selnya di sini. Kemudian kita perhatikan dia naik ke atas. Nah, area tengahnya itu ada di 50. Kalau misalnya dia sempat lewat 50 kemudian balik lagi ke bawah, kita ambil selnya balik. Dan misalnya dia sempat naik ke atas ke bawah, kita ambil. Tapi kalau belum ke 50 kita nggak ambil sel ini. Jadi kecuali dia sudah lewat ke atas 50 dan balik lagi ke bawah 40, baru kita ambil selnya. Oh sorry, ini 35 teman-teman. Ini settingannya tadi 35 dan ini 65. Ini untuk forex. Nah, kira-kira gitu ya. Mudah-mudahan dengan contoh ini clear. Buy-nya mana yang pas? Buy-nya karena di sini belum ada yang breakout ke atas, yang ini sudah break. Jadi kira-kira di candle ini, sorry, ya benar ya. Kita balik ke mana tadi ya ini. Sorry, ya ini. Ya, ini kita di sini kita karena sudah lewat dari 50 dan dia dari bawah 50 menuju ke atas dan breakout, di situ kita ambil. Stop loss di candle yang sama dan 1/1. Tapi kita sudah ada di situ. Kira-kira begitu. Apakah ini bisa kita, ini untuk sekali lagi, dan ini simpel ya karena hanya menggunakan RSI dan kita hanya memanfaatkan momentum dari pergerakan harga dari level netral 50. Saya simpulkan mungkin dengan begini, level netral 50 menuju ke atas 60, ini kita anggap sebagai buy, simpel sekali. Level netralnya 50, dia bergerak ke bawah, ke bawah 40, ini kita anggap sebagai sell. Dan ini yang 60 dan 40 untuk gold ya teman-teman ya. Kalau untuk forex ya tadi yang 6535 ya. Simpel begini, dan hanya RSI-nya itu tadi 14, time frame-nya 15 menit. Ya,
segampang itu. Dan apakah bisa kita maksimalkan ini? Tentu itu bisa kita maksimalkan kalau kita sudah terlatih. Lagi-lagi kalau kita masih pemula, gunakan stop loss 1/1 dulu untuk TP-nya. Kalau kita sudah terlatih, baru kita bisa lepaskan stop loss-nya dan bisa ambil setiap kali dia menuju ke bawah 40 bisa ambil. Tapi 1-2 pip sikat, 1-2 pip sikat, 5 pip sikat. Yang penting dia biru sikat. Dan biru tentu biaya tertutupi ya. Kalau biru tertutupi sikat. Nah itu yang the true blue of scalper. Nah kira-kira gitu ya. Tapi kan kita lagi belajar ini nggak usah terlalu seaktif itu. Lagi-lagi namanya juga kita belajar pelan-pelan, kita coba 1/1 dulu stop loss sama TP-nya, dan kita tunggu dulu sementara sampai kita benar-benar terlatih melihat suasana, kemudian melatih mata, kemudian melatih gerakan tangan dan seterusnya, cepat berpikir, cepat bertindak. Cocok ya silakan dilanjutkan dan atau dikembangkan ke berikutnya. Dan untuk yang bulan Juli sampai September ini, kalau misalnya kita menggunakan yang tadi itu 1/1 dengan itu tadi, untuk gold itu kita ini resultnya. Ini resultnya ada di Google Drive, sebenarnya tinggal kita tampilkan saja di sini. Jadi ini 1 lot, artinya 1 lot itu next kita akan bahas itu 1 lot itu maksudnya apa. Intinya modalnya kalau 1 lot itu tentunya $1.000 ya. Kalau ini 0,1 berarti $100. Ya hasilnya 10 kali lebih kecil atau lebih besar ya. Untuk selama dari bulan Juli ke September 3 bulan. Jadi silakan teman-teman gunakan ini dan lihat, sekali lagi lihat ke belakang, pastikan cocok, buka akun demonya dan praktek di situ. Cari potensi yang paling cocok buat teman-teman, di adjust, dievaluasi, dan kalau sudah oke, sembari itu baru lakukan dengan akun real. Mungkin dari saya cukup segitu. Saya minta maaf kalau misalnya terlalu panjang pembicaraannya dan mungkin kalau misalnya kurang jelas atau terlalu cepat, saya minta maaf. Kalau misalnya ada pertanyaan silahkan ditanyakan, kita bisa interaksi. Setelah ini saya kembalikan kepada Cialin. Thank you semuanya atas perhatiannya. Sebelumnya sorry, ada jadwal buat teman-teman yang ingin terlibat. Ini adalah jadwal live trading kita. Silahkan nanti setelah download apps-nya, di sana ada jadwal live trading kita, daftar langsung di situ bisa. Oke, thank you sekali lagi. Baik, ini kita justru ngebut nih di belakangnya, padahal ini bagian yang penting sekali tadi. Nanti kalau misalnya teman-teman butuh dijelasin lagi soal penggunaan indikatornya, mungkin Pak Is nanti bisa siapin chart lain lagi untuk kita sama-sama lihat lagi point entry dan juga exit-nya seperti itu. Pertanyaannya sudah cukup banyak di kolom komen. Saya sampaikan dulu pengumuman bahwa untuk materi PDF yang tadi dipresentasikan oleh Pak Is nanti akan dikirimkan lewat email, dan kemudian tadi Pak Is juga sempat menyebutkan soal e-book 5 langkah rahasia manajemen risiko terkait dengan pertanyaan berapa sih modal dan juga untuk scalping atau trading seperti itu bisa ditemukan jawabannya lewat buku tadi. Nanti akan dikirimkan juga melalui email teman-teman, karena tadi kan saya kirim link, kalau ternyata emailnya itu udah pernah ada di sistem nggak bisa download, jadi sekalian nanti akan dikirim lewat email ke teman-teman ya, tapi tentunya bukan malam ini dikirimnya ya, nanti di hari kerja. Besok ya teman-teman. Kalau misalnya mau request juga bisa lewat fitur live chat di app-nya Valburi, download app-nya. Nanti akan dibantu oleh customer service kirimkan 2 materi e-book ini untuk teman-teman semuanya. Baik, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Cukup banyak pertanyaannya. Kalau teman-teman mau langsung tanya open mic boleh banget. Tadi pertanyaan Pak Wong Subur Teguh sudah kita jawab. Dari Mr. CLVAV, wah susah namanya, Mr. Clav, pair atau produk apa saja yang cocok di-scalpingkan pada pagi atau siang hari? Oke, thank you Pak. Pertanyaannya cepat banget. Ini Mr. Clav ya, apa ya? Mr. Clav, oke. Oke, pagi hari kalau kita bicara forex ya, berarti mata uang ya. Kalau mata uang pagi hari itu yang bagus itu yang berdasarkan pengamatan saya ya, pengalaman sorry ya, itu di Japanese Yen. Yang lain mungkin kemungkinan besar kalau memang, tapi pengalaman tidak terlalu akrab dengan itu, tetapi berdasarkan pengamatan saja. Aussie salah satunya boleh pagi ya untuk forex. Dan kemudian kalau kita berbicara dari sisi komoditi,
komoditi ini jamnya itu yang kalau misalnya oil tuh jamnya bisa pagi, bisa tergantung eventnya apa gitu. Jadi dia bukan yang model kalau misalnya oil pagi bisa kita dagangkan dengan aktif gitu nggak tentu. Kemudian salah satunya selain itu adalah gold. Gold masih memungkinkan untuk kita bisa seperti mengikuti yen, pagi masih bisa dia bergerak dan lebih stabil pergerakannya pagi siang. Kemudian kalau siang itu masuk market Eropa gitu ya. Di kita makan siang itu di sana tuh waktu kita makan siang itu market yang aktif Eropa itu ada yang sudah buka sekian lama, ada yang baru buka. Jadi berkumpul market Eropa tuh di jam-jam kita makan siang. Jam sekitar kita selesai makan siang itu London buka. Jadi jam-jam itu antara Eropa sampai London itu sampai jam 2 jam 3 gitu itu ada market yang aktif adalah market Eropa. Nah, yang apa namanya kalau forex tentunya kita tahu lah ya GBP di situ akan bergerak, pound sterling maksudnya akan bergerak karena umumnya data pound sterling akan dirilis di jam-jam segitu. Kemudian juga euro juga bisa kita manfaatkan. Gitu. Emas juga tentunya kalau dari sisi komoditi, ya untuk siang itu, kalau malam ya everything. Nah, kalau malam itu semua bisa. Tapi kalau suka yang pergerakan tenang pagi-pagi juga enak sih sebenarnya. Ya, kalau pagi itu pergerakannya ramah ya. Uh-uh. Lebih apa namanya kalau kita lihat kalau makanya ada satu strategi London breakout namanya. Ya itu strategi itu Bapak dan Ibu atau teman-teman Valbury bisa dicek ulang. Di Asia waktu open Eropa, market Eropa itu mereka buka itu biasanya volatilitasnya lebih besar. Jadi mereka akan cari breakout itu di mana memanfaatkan breakout sesi Eropa dari sesi Asia. Biasanya itu strategi udah umum sekali, itu juga bisa dimanfaatkan. Baik, Pak Is ada pertanyaan dari Pak Dahlan Sopian. Kali ini nanya beneran nih, bukan cuma say hi. Baik, Coach, basic untuk pemula dalam analisa candle seperti apa dan time frame berapa untuk analisa? Oke. Kalau basic candle ataupun bukan ya candle. Jadi namanya candle ini kadang kita sedikit. Jadi candle itu salah satu jenis grafik. Ada juga line, ada juga bar chart dan yang lain-lain ya. Intinya kalau grafik itu kita ambil kalau kita baru pemula, memang ada candle yang candle per candle kita analisisnya ada patternnya, ada polanya kita sebut, ada hammer, ada pigment, ada ada doji dan lain-lain. Tetapi yang lebih gampang kalau kita pemula, kita bicara tren aja. Tren itu lebih mudah buat kita. Kita bisa pakai line, bisa pakai candle juga nggak apa-apa. Jadi lihat jangka besarnya aja. Misalnya kita menggunakan time frame 1 jam, kita lihat 1 jamnya itu kalau kita lihat layar kita besarkan sedikit, kita ambil kira-kira dalam waktu 3 mingguan gitu tuh kelihatan pergerakannya kemana. Itu tren yang kita bisa baca itu sebenarnya sudah tren jangka menengah. Jadi untuk sementara kita bisa manfaatkan tren jangka menengah dengan timingnya jangka pendek gitu. Nah itu lebih, misalnya jangka panjangnya, jangka menengahnya turun, kita lihat jangka pendeknya itu dari atas menuju turun lagi ada nggak? Kalau menuju turun lagi itu timing buat kita untuk ikut arus jangka menengah. Jadi lebih gampang buat kita dengan membaca tren itu. Mungkin gitu kalau jawabannya untuk Pak Ahmad. Pak ini jalan, oke. Bertanya Pak. Yes. Pak Puber Sukoharjo mau nanya ya, silakan Pak. Ya. Untuk pendukung aplikasinya apa aja ya ketika di Valbur ini? Seperti kita bisa melihat berita atau NFT tadi atau yang lainnya tadi, aplikasi-aplikasi apa yang bisa mendukung itu? Di Valbury itu bisa semua Pak. Misalnya Bapak dari Valbury itu Bapak bisa lihat kan di situ ada Pak. Di bawah Bapak misalnya kalau scroll tadi, ini saya mungkin belum sempat share tadi. Kalau scroll ke bawah itu ada berita-berita yang ditampilkan. Kemudian ada jadwal-jadwal. Bapak misalnya bisa daftar webinar live trading bareng-bareng kita juga ada di situ barengan. Terus kalau misalnya kita mau buka mungkin kita bisa tampilkan Pak. Sorry, saya tadi bukanya di HP, harusnya bukanya di sini. Coba. Iya, mungkin kita bisa virtual tour aplikasi Valbury Asia Futures ya. Fitur-fitur mana yang mesti dicek nih sama teman-teman nih Pak? Oke, ini saya coba buka dulu ya.
Oke. Kalau biasanya di saham kan pakai RTI, kemudian trading view atau yang lain-lain ya gitu kan. Oh sama, Masih kalau itu bisa Pak. Kalau trading view bisa. Kita chat kita menggunakan trading view. Mudah-mudahan ini apa namanya layar saya sudah terlihat ini tampilan dari aplikasi Valburi di HP saya. Jadi pas ini dipakai ke apa namanya phone link ke apa namanya ke laptop. Jadi kita lihat nih Pak ini semuanya di sini. Ya itu bisa kita cek ke bawah itu. Itu ada tutorial, ada berita nih kita lihat itu berita kalau kita scroll ke ini apa namanya scrollnya sedikit apa namanya rada kendala sedikit ke saya di komputer. Tapi di bawah ini ada berita. Kalau bisa bentar. Nah gitu deh. Di bawah itu ada berita kan tuh kita bisa cek tuh beritanya macam-macam. Ini ada buletin juga Bapak bisa download itu buletinnya. Kalau misalnya mau belajar ada tutorialnya, tinggal dicari. Juga nanti bisa daftar webinar, bisa juga Bapak misalnya mau lihat di tanda lonceng di atas itu peluang-peluang apa yang muncul, misalnya ada sinyal gitu, trading sinyalnya apa, itu bisa klik trading sinyalnya di situ kelihatan apa saja. Kemudian ada promo-promo dan lain-lain. Jadi itu bisa langsung di tempat yang sama. Kemudian kita bisa kalau mau langsung ke news bisa klik newsnya, bisa baca langsung di situ. Ini live chat yang kita sebutkan tadi. Kalau seandainya teman-teman ini live chat 24 jam bisa langsung tanya ke situ. Live chat ini dan seterusnya. Ini iya ngegantung dia ngeheng. Oke. Tapi mudah-mudahan dapat lah ya gambaran sekilas lah tentang turnya kita tentang aplikasi kita ya tadi ya. Okay. Fiturnya chartnya ada di dalam app-nya ya teman-teman, jadi nggak perlu dari aplikasinya. Ini contoh misalnya kita ambil gold ya, kita ambil gold itu berarti kita di metal nih. Kalau ya. mau gambar chart itu di HP bisa nggak? Atau harus ke desktop? Bisa ke desktop, bisa di HP nih. Ini di HP nih saya contohkan. Ya kan? Ini kita berada di emas dengan HP dengan ini akan tampil kalau kita klik tadi itu akan tampil di landscape begini lebih panjang kalau kita besarkan dan sekalian ini kita tonjolin Pak Is dipasangin indikator yang tadi Pak Is. Ya, ini misalnya kita time frame kita ganti menjadi 15 menit misalnya kita ganti 15 menit mana dia tadi 15 menit. Ya, ini 15 menit time frame udah kita ganti ya. Kemudian indikator kita ganti, kita ketik RSI misalnya di situ. Kemudian sorry. Ya, sudah masuk RSI belum ya? Indikator. Nah, udah. Kemudian ini kan sudah muncul RSI-nya, RSI periodenya 14, sampai 15 sudah sesuai. Tinggal levelnya aja kita belum sesuaikan. Kita levelnya bisa klik 2 kali di itu atau bisa kita klik yang ini, setting ini. Tinggal stylenya kita ganti, 70-nya kita ganti jadi 60. Kemudian ininya kita ganti jadi 40. Kita klik OK, udah kita dapatkan. Oh, satu lagi mungkin itu kan dia antara 60-40 kalau kita misalnya masih membutuhkan level netralnya karena kita mau tambahkan satu ini sorry ya wah kita belum bisa tambahkan bukan di sini ada satu indikator tambahan lagi nanti tapi poinnya kalau kita nggak bisa tambahkan 50 di sini kita bisa ambil asumsi tengah-tengah aja kira-kira tengahnya mana 50 jadi itu bisa kita asumsikan aja dari sisi visual kita kira-kira begitu mungkin settingannya ya ya kelihatan di situ tuh ini modelnya itu sorry. Nah, oke, sip. Clear ya? Iya. Baik, ini tadi salah satu udah masuk ini berarti ya kayak kriteria kita bisa pasang posisi nih. Ya, oke. Posisi. Oke. Ini saya tutup dulu itunya screen-nya.
Terima kasih Pak Puber Sukoharjo pertanyaannya, sekaligus ini juga buat kita semua untuk lihat tutorialnya gimana tadi kita langsung aplikasikan tips trading atau strategi trading yang tadi di-sharingin sama Pak Is, langsung dipraktekin di app-nya begini loh cara pasangnya untuk indikatornya. Kemudian Ahmad Rasli tadi bertanya, tapi saya kira dari paparan Pak Is sudah terjawab. Untuk scalping, stop loss tidak dikenal. Tadi udah ditunjukin gimana pasang stop loss-nya ya di candle yang tadi, breakout tadi katanya Pak Is. Kemudian dominan teknik fundamental atau teknikal. Untuk fundamentalnya kita manfaatin momentum rilis data tadi ya Pak Is, untuk kita Iya, bisa betul. dapatkan yang menarik. Ya, kalau kita bicara scalping berdasarkan rilis data, kalau berdasarkan bukan rilis data, kita nggak bisa scalping dengan misalnya kita mengetahui suku bunga Amerika Serikat akan naik selama 4 tahun ke depan. Ya, kita nggak bisa scalping dengan itu karena cuma sekali keputusan, anggap misalnya 3 bulan sekali atau sebulan sekali keputusan itu. Kita kalau scalping kan day trading, dan day trading itu kita bisa beberapa kali masuk. Jadi nggak bisa dengan memanfaatkan itu, bisa jadikan gambaran aja, bisa misalnya kita hanya akan buy tapi mengambil timingnya tetap dengan menggunakan analisa teknikal gitu ya Pak ya, atau indikator teknikal gitu. Oke, apakah masih banyak pertanyaan? Apakah ada aturan lamanya open hingga close trading dari Muhammad Safa? Apakah ini kriterianya bukan dari waktu, tapi misalnya kita lihat candle atau tadi trend line seperti apa Pak Is? Kriteria menahan posisi ya. Iya, aturan lamanya open hingga close posisi trading. Yes, oke. Poinnya begini, kalau kan tadi intinya gini ya, kalau kita bicara beginner, artinya kita baru memulai, tapi kita sudah mengetahui sosola gitu tentang trading, tapi kita baru memulai. Kita ambil aja yang tadi dulu, jadi patokannya adalah exit-nya itu TP atau XL. Gitu. Ya, kan TP itu candle yang, jadi asal kita itu candle yang breakout biasanya akan tercapai di candle yang setelah itu atau beberapa candle berikutnya, karena itu time frame-nya 15 menit, kita nggak butuh waktu bahkan 2 atau 3 jam untuk tercapai itu kok gitu. Itu untuk sementara. Kalau sudah mahir, ini saya balikin sebentar, saya sharing screen lagi tadi. Kalau sudah mahir, kita bisa nggak perlu itu sebenarnya. Kita kalau sudah memang terbiasa, ini kita bisa manfaatkan banyak sekali momentum, bahkan tidak sesuai dengan aturan yang tadi. Kita karena untuk scalping itu teman-teman sudah mahir ya bisa memanfaatkan ini pergerakan yang seperti ini. Yang ini kalau kita perhatikan ini dia bergerak ke atas sudah ya di situ ya. Dia itu satu, dia bergerak ke atas, dia turun lagi ke bawah. Bisa nggak kita ambil? Di bagian yang ini setelah dia turun ke bawah belum sampai 50 dia naik ke atas, berarti bergerak ke atas. Jadi kita bisa buy tapi tidak dengan patokan stop loss dan TP yang 1 berbanding 1. Tetapi begitu dapat biru sikat asal biaya terpenuhi. Saya misalnya biayanya berapa sih kira-kira Bapak punya biaya? Ini kalau misalnya biayanya anggap misalnya 5 dolar biaya, misal nih ya, contoh ya. 5 dolar biayanya berarti kita untuk butuh keluar dari misalnya PP-nya itu untuk dapat profit itu asal tercover 5 dolar itu berarti 5 poin atau 0,05 gitu. Jadi kita butuh di atas itu. Berarti kalau seandainya dia sudah bergerak misalnya 20 sen, kita udah dapat untung take it gitu. Jadi asal biru kita bisa sikat dan intinya kalau kita sudah terbiasa, kita tinggal rumuskan aturan baru yang lebih agresif buat kita, nggak apa-apa. Asal dirumuskan, bisa kita evaluasi. Kalau nggak dirumuskan, itu yang berbahaya. Karena kita nggak tahu yang mau kita evaluasi apa. Kalau misalnya kita sudah tentukan, misalnya setiap kali dia dari area bawah ke 60, tidak harus ke 50 dulu. Tapi setiap masuk ke area 60 ke bawah, balik ke atas, itu bisa kita anggap sebagai sinyal. Tapi keluarnya harus bukan dengan satu bersama satu lagi, tapi dengan profit. Ini bisa kita, dengan profit dengan biru kita udah bisa langsung ambil misalnya itu. Ini bisa kita ambil, ini bisa kita ambil, ini juga bisa kita ambil walaupun tipis sekali. Ini bisa kita ambil, kemudian ini balik ke bawah lagi bisa kita ambil, dan seterusnya bisa kita ambil sell di sini walaupun sedikit di sini. Tempat biru tapi bisa kita ambil. Jadi yang intinya kalau kita berbicara scalping ya bisa kayak begitu kita lakukan. Intinya perkembangan ke depannya itu truly
panjang dan unlimited, teman-teman bisa kembangkan dengan sesuai keinginan, kemampuan dan seterusnya. Jadi bukan bahan yang ini baku seperti itu. Sebagai beginner pakai ini supaya kita tahu menitinya kemana itu aja, Pak. Thank you pertanyaannya. Oke, dari Pro Channel nanya, dalam scalping apakah bisa menggunakan strategi 2 kaki? Ya, justru itu kalau misalnya kita rilis berita 2 kaki tadi, Pak, karena kita tidak tahu datanya akan bagus atau jelek. Tapi kita tahu bahwa harga akan bergerak, dan bergeraknya itu kita tahu cepat. Tetapi kita nggak tahu ke atas atau ke bawah. Langkah yang terbaik adalah kita siapkan kalau dia ke atas kita buy, kalau dia ke bawah kita sell. Poinnya itu. Dan kita tahu dalam waktu hitungan yang sama, mungkin dalam hitungan detik, kalau tadi kan contohnya kita sebutkan, kita tadi sempat tunjukkan historicalnya itu bedanya 17 detik antara posisi kita kena dengan TP kita. Kadang-kadang lebih cepat dari itu dalam hitungan misalnya 5 detik gitu. Karena cepat sekali harga bergerak. Dan kita juga nggak tahu rilis beritanya. Kalaupun kita tahu, kalaupun kita mau baca beritanya, mata kita nggak secepat pergerakan harga. Kita baca dulu, baru kita ambil posisi, nggak sempat, Pak. Jadi 2 kaki itu langkah yang tercepat. Dan kenapa kita sebut scalping? Karena kita keluarnya dalam hitungan detik, gitu. Nggak di bawah 1 menit. Oke, kalau gitu tadi masih ada pertanyaan apa lagi nih yang belum dijawab? Oke, best practice-nya open position di time frame berapa? Mungkin untuk scalping kali ini ya. Oke, best practice kalau menurut saya, 5 menit itu yang menurut saya ini 15 menit masih oke. 5 menit itu terbaik, 15 menit masih oke. Kalau memang sudah mahir banget ya 5 menit lah. Tapi juga jangan 1 menit ya. Kalau 1 menit saya nggak rekomen dan saya juga nggak berani masuk ke area itu karena terlalu cepat. Baik, langsung dijawab. Scalping apa bisa dilaksanakan di apps Valbury atau misalnya bisa di-connect ke MetaTrader 4, Pak? Ada pertanyaan dari Erwan Ruswandi. Ya, oke. Bisa dengan aplikasi Valbury, juga bisa dengan MT4. MT4 nanti tinggal setelah itu di live chatnya aja, Pak. Download aplikasi Valbury, kan ada chat yang tadi itu minta Bapak mau pakai MT4. Langsung di live chat itu langsung bisa minta, itu 24 jam kok Bapak bisa kontak kapan aja. Wah, mantap, 24 jam ya guys. Karena 24 jam juga nyari cuannya nih, teman-teman. Maksudnya para trader ya, cari peluang 24/7. Baik, tadi ada yang nanya dari Pris Komar, diskusi selama menjalankan trading bagaimana caranya? Kalau saya pribadi nih ya Pak, nanti saya mau dengar juga pendapat Pak Is. Kalau saya trading mah sendiri aja, nggak konsen kalau sambil mantau grup atau nanya sama teman. Tapi monggo nih Pak Iswardi mungkin bisa jawab. Diskusi dengan sambil trading itu maksudnya gimana ya? Oh, maksudnya live trading kali ya? Oke, live trading itu sebentar saya mau ini tanya teman-teman admin, kalau misalnya ada saya minta bantuan tolong charger di bawah. Saya lupa. Oke, tadi soal trading sambil diskusi. Sebenarnya gini Pak, kita kumpul bareng itu karena kita tahu, karena terjadwal. Bukan berarti kita ngobrol panjang lebar, kadang-kadang memang terjadi seperti itu, dan harus diakui juga panjang lebar akhirnya market udah bergerak. Tapi intinya bahwa satu itu terjadwal, jadi kita bisa kumpul bareng, kemudian kita menganalisis range-nya itu, poinnya, karena kita strateginya bisa sama semuanya, tapi range-nya itu kadang-kadang kita kan suka bingung ya, waktu 5 menit itu range-nya itu udah bisa kita identify ya, sebagai resistance atau support belum. Kalau misalnya dia sudah breakout, misalnya kayak kemarin itu karena ditekan terus ke bawah, breakout bagian yang terendahnya itu udah di breakout, kita taruh support, dia break sebelum data dirilis. Itu gimana? Jadi kadang-kadang kita menentukan identifikasi itunya, apa namanya, kalau support resistance itu sambil sembari ya, kalau misalnya ada tanya jawab Pak, gitu. Bukan diskusi berarti ini kita ngapain nih gitu, enggak. Kita sebenarnya persis sudah tahu harus ngapain gitu. Cuma tinggal menunggu momentum sama mengidentifikasikan support resistance-nya. Oke, baik. Apakah teman-teman ada yang bertanya lagi?
Kayaknya hampir semuanya sudah kita Cukup ya? cover sih ya. Ya, udah waktunya juga sudah cukup kayaknya. Ya, Ci, ya, Oh, udah udah. malam. Iya. Sudah malam kata Pak Ismail. Terima kasih Pak Is untuk materinya malam hari ini lengkap banget. Teman-teman yang misalnya tadi kayaknya kecepatan, nanti ini kan di record ya sama panitia. Saya nggak tahu apakah bisa juga recordingnya dikirimin di email sekalian dengan materi PDF malam hari ini dari Pak Is, dan juga tadi ada e-book tambahan yang disebut sama Pak Is. Oke, untuk recording webinar ini bisa dilihat di channel YouTube Valburi, oke? Subscribe ya, dan lihat ulang ya. Oke, baik, saya akan langsung umumkan pemenang voucher Rp100.000 atau saldo Rp100.000 dari Valburi Asia Futures. Terima kasih Valburi. Dan saya mau berikan kepada Bapak Puber. Tadi ada Bapak yang Puber Sukoharjo ya Pak, yang open mic. Kemudian Bapak Dahlan Sopian, yang tadi dada-dada ke kita ya Pak ya, dan juga bertanya. Baik, dan Bapak Wong Subur Teguh, mantap nih Pak Wong Subur Teguh ya, aktif sekali malam hari ini. Terima kasih. 3 orang pemenang ya, Puber Sukoharjo, Wong Subur Teguh, dan juga Bapak Dahlan Sopian. Follow akunnya Valburi ya, dan tinggalin pesan di admin kita, di message, kita juga jawab. Kita akan catat juga pada malam hari ini, tapi just to make sure, untuk konfirmasi lagi, DM Instagramnya Valburi ya, Valburi Asia Futures, oke? Untuk konfirmasi gimana nanti hadiahnya bisa diserahkan dari panitia. Kita foto bareng tadi kayaknya sempat 60-an, bahkan ada yang sempat 70-an ya yang ikut. Tapi sekarang di sisa-sisa penghujung malam ini ada 43. Kita akan foto bareng ya bersama dengan Pak Iswardi Lingga dan teman-teman dari Valburi. Boleh dibuka kameranya teman-teman. Ayo silakan teman-teman, mari Jadi kita kita buka kamera bareng kita semua banget ya. Iya, kita gaya dulu bareng-bareng malam hari ini. Oke, udah buka semua kamera. Pak Wong Subur Teguh buka kameranya Pak. Oh, pakai PC belum ada kamera kata Bapak. Oke, baik. Silakan. Oke, Boleh. saya hitung mundur ya. Udah siap foto bersama? 3, 2, 1. Kita ada jari-jari apa gitu, Valburi gitu nggak Pak? Ada nggak Pak? Baik. Jari cuan boleh, jari cuan? Jari cuan aja ya. Jari 3, cuan, ya, 2, 1. Oke teman-teman yang nanti misalnya mau praktekin strategi dari Pak Is tadi dengan RSI, udah dikasih tahu tadi indikator levelnya berapa, kasih tahu ya percobaannya gimana, tag dan mention di akunnya Valburi Asia Futures di Instagram. Terima kasih, selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Terima kasih Pak Aswari Diringga, terima kasih teman-teman yang udah luangin waktu untuk sharing bareng-bareng dengan kita. Pantauin terus ya agendanya dari Valburi, karena aktif banget kok edukasinya, didampingin kayak gitu untuk para pengguna app-nya, dan juga ada layanan chatnya 24 jam, ada berita-berita terbaru di buletin, silahkan akses terus di app-nya untuk dapat informasi terbaru, termasuk juga kalau ada agenda live trading bareng bersamaan dengan rilis data. Baik, saya Alin Wiratmaja undur diri. Terima kasih Valburi Asia Futures untuk edukasinya malam hari ini. Sehat dan sukses untuk semua. Selamat malam. Teman-teman semua juga. Terima kasih Pak Is. Terima kasih Bu Iya. Alin. Thank you. Sampai ketemu di lain kesempatan. Pak Irwandi Raswandi mengangkat tangan nih Pak. Mau say hi juga ya Pak? Ya, Pak Arwan. Thank you Pak Arwan. Thank you.